Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di AR Bunda TV bersama saya Miranda dan rekan saya. Saya Didi dalam program PSBB Perbincangan Sehat bersama Bunda. Nih Kak Didi, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit stroke. Kak Didi punya nggak sih keluarga dengan riwayat penyakit stroke? Iya, kebetulan saya punya keluarga, tante yang mengidap penyakit stroke waktu itu, Bunda. Terus gimana sih penanganan keluarga terhadap waktu baru tahu ternyata kena penyakit stroke itu? Nah, itu karena ya masih awam ya dengan penyakit stroke itu. Jadi waktu tante kena penyakit stroke tiba-tiba di rumah, jadi semua keluarga itu panik. Panik ya Mas? Panik dan bingung nih mau diapain nih, gitu kan, penanganan pertama apa nih. Iya. Jadi yang bisa dilakukan cuma buru-buru bawa tante ke rumah sakit tanpa tahu penanganan awal gimana, untuk pertolongan awal gimana, nggak tahu, jadi bingung, yang pasti panik aja gitu. Panik aja sih. Tau nggak sih sebenarnya penyakit stroke ini merupakan penyakit yang berbahaya juga nih Kak. Menurut data dari WHO nih tahun 2016, stroke ini menempati peringkat kedua sebagai penyakit tidak menular penyebab kematian. Berdasarkan riset kesehatan dasar Kemenkes RI ini tahun 2018, stroke ini penduduk berusia lebih dari 15 tahun nih yang menderita stroke itu sebanyak 10,8%. Aduh, cukup tinggi ya, Mbak, ya. Jadi merupakan penyakit kedua ya yang mematikan jenis penyakit yang tidak menular. Iya, benar banget. Nah, karena hari ini kan kita membahas masalah stroke nih. Nah, akan kita bahas langsung nih lebih dalamnya bersama dokter spesialisnya. Seperti kita sudah ada Dr. Benny Kurniawan SPE. Selamat datang, Dok. Terima kasih. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Nah, ini Mbak, bocoran nih. Dr. Benny ini, beliau ini adalah salah satu atau satu-satunya dokter spesialis saraf di Prabu Muli. Keren. Keren banget ya. Jadi seluruh Prabu Muli penyakit stroke beliau yang nangani. Lebih penyakit saraf beliau yang nangani kayak gitu. Tadi dia ada mau ditanya nggak sih sama Dr. Benny? Wih, pasti. Udah banyak nih, Dok. Nah, kayak berhubungan dengan tema kita hari ini, Dok, stroke. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, penyakit stroke itu? Oke, terima kasih Mas Didi atas pertanyaannya, bagus. Jadi stroke itu merupakan gangguan dari fungsi otak yang bisa menyebabkan kelainan saraf atau neurologis yang terjadi secara vokal. Vokal itu maksudnya kelemahan sisi tubuh, atau mulutnya mengot, atau bicaranya pelo, atau kelainan fungsi kognitif yang lain-lain ya. Baik vokal maupun global. Nah, global itu merupakan penurunan kesadaran. Jadi, gangguan fungsi otak baik vokal maupun global yang terjadi secara tiba-tiba. Ingat ya, stroke itu terjadinya secara tiba-tiba. Yang berlangsung lebih dari 24 jam. Yang tidak ada penyebab lain selain kelainan dari pembuluh darah atau vaskular. Jadi itu sebenarnya stroke. Nah, untuk stroke ini ada jenis-jenisnya nggak sih, Pak? Ada macam-macamnya nggak sih sebenarnya? Oke, Mbak Miranda ya. Jadi jenis stroke itu sebenarnya banyak ya. Ada yang menyebutkan stroke itu terbagi jadi dua, stroke sumbatan sama stroke perdarahan. Ada juga yang mendefinisikan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu ada TIA, transient ischemic attack. Itu biasanya serangan gangguan fungsi otak yang vokal yang akan kembali fungsinya lagi kurang dari 24 jam. Ada yang reversible infarct neurologic deficit, RIND namanya. Itu kelainannya lebih dari 24 jam tapi kurang dari 48 jam. Serangannya kurang lebih. Jadi dari TIA tadi dia masih lebih lama lagi, tapi dia kurang dari 48 jam. Dia balik lagi fungsinya. Ada yang stroke in evolution. Stroke in evolution itu jadi proses stroke-nya masih berjalan. Jadi defisit neurologisnya itu masih terus berjalan. Jadi dia semakin lama makin memberat dalam jangka waktu serangan ya. Kemudian ada complete stroke. Complete stroke itu yang sudah ditandai dengan adanya defisit vokal tadi.
kayak kelemahan, ngomongnya pelo, terus ada gangguan fungsi kognitif, mulutnya mengot gitu, banyak. Kalau ada COVID itu udah nggak bisa balik lagi gitu ya dok ya? Tergantung, ya? tergantung. Kalau misalnya dia mau balik lagi itu ya tergantung. Jadi kalau kita di neurologi atau di saraf itu bukan time is money ya, tapi time is brain. Jadi kalau ada pasien yang kita curiga, oh ini stroke nih, gitu kan, nanti ada nih ciri-cirinya stroke nih. Jadi Mbak Miranda sama Mas Didi juga harus tahu bahwa stroke itu ada cirinya. Ciri yang paling gampang dilihat itu mukanya mengot sebelah. Dari awal sudah kelihatan ya dok. Sudah. Ini stroke itu. Ya, biasanya dia kok tiba-tiba kok muka saya kok kayak mengot sebelah ya, kayak nggak kerasa sebelah ya gitu. Ada pasien yang mengeluh seperti itu. Terus ada kelemahan sisi tubuh. Itu juga merupakan tanda loh, emang dia itu ada defisit neurologis ya. Yang berikutnya itu ngomongnya jadi pelor. Oh, pelor. Pelor. Jadi kayak nggak bisa ngomong R. Cadel, bener. Kayak lidahnya ketarik kayak itu ya. Oh, ketarik ya. Oh. Susah ngomong R. Ya, bisa. Bisa. Jadi cukup dengan 3 ciri itu pasien sudah bisa langsung cepat dibawa ke rumah sakit, bawa ke IGD langsung. Makanya kan seperti yang saya bilang tadi, time is brain. Jadi semakin cepat penanganan pasien stroke di awal, nanti ke belakangnya prognosisnya itu akan semakin baik biasanya kayak gitu. Jadi untuk kelainan-kelainan yang nantinya bakal menetap itu bisa kita kurangi. Gitu. Nah, ini dok, tadi sudah kita bahas apa ciri-cirinya. Nah, kalau kayak pengalaman pribadi nih dok, saya tadi kan tante saya tiba-tiba stroke itu udah kayak mati sebelah nih badan. Nah, ada nggak hal yang harus kita lakuin nih sama si pasien sebelum kita bawa ke rumah sakit dok? Oke, jadi kalau misalnya pasien itu misal langsung ngomong sama Mas Didi nih, ini kenapa nih tangan saya lemas, terus kenapa jadi ngomongnya rada cedal dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya langsung cepet aja langsung bawa. Kecuali kalau emang dia ada kelainan yang lain ya, apa sempet kejang dan lain-lainnya, itu coba diamankan dulu kejangnya dengan cara dimobilisasi yang baik, pasiennya ditelungkupkan dulu biar dia nggak ketelan dari air liurnya, akhirnya nanti takutnya aspirasi atau sesak gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada gejala-gejala yang kayak gitu, langsung cepat aja bawa ya. Jadi harus diingat nih, ya rumah sakit Bunda ya. Rumah sakit lain nggak ada saya di sini. Iya, adanya di rumah sakit Bunda. Benar. Satu-satunya di kami mulia. Terima kasih. Jadi emang kalau ada terjadi suatu gejala stroke, emang langsung dibawa ke rumah sakit aja ya dok? Iya, cepat. Jadi kalau pasien stroke itu, kalau misalnya dia serangan terus dibawa 6 jam, hasilnya akan baik kalau cepat dimasukin obatnya. Tapi kalau misalnya ada juga penelitian yang bilang kalau dibawa 4,5 jam malah lebih bagus lagi. Iya, kita akan lakukan terapi semaksimal mungkin di sini agar sumbatan yang terjadi pada pasien stroke itu bisa cepat tertangani. Jadi oksigen yang harusnya nyampe ke otak itu cepat pulih, cepat bagus lagi kayak gitu ya. Jadi udah tahu nih dah kalau ada gejala yang dialami keluarga yang kayak gitu ya langsung cepat aja deh dibawa aja ke rumah sakit ya. Nah, untuk penyebab stroke sendiri ini apa sih dok sebenarnya? Oke, Mbak Miranda, penyebab stroke ya. Penyebab stroke itu ada 2. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Oke. Yang
tidak bisa dirubah itu seperti jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu saya jelasin dulu. Kalau jenis kelamin itu emang paling banyak yang terjadi stroke itu untuk usia yang di bawah 50. Kebanyakan emang laki-laki. Iya, kebanyakan laki-laki. Jadi laki-laki itu mungkin karena gaya hidupnya juga ya. Itu jadi penyebab stroke-nya jadi lebih tinggi. Tapi ingat, jadi Mbak Miranda jangan senang dulu, Mas Didi juga jangan bahagia dulu. Jadi untuk di atas 50. ya, wanita yang di atas 50 tahun atau yang sudah mengalami menopause itu serangannya lebih tinggi dibanding laki-laki. Perempuan lebih tinggi jadi kalau berdasarkan teori seperti itu ya. Jadi biarpun tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya juga perempuan juga bisa lebih banyak menyebab terjadi stroke kayak gitu ya. Kemudian tadi sudah usia, sudah jenis kelamin ya. Terus habis itu ada ras keturunan ya. Keturunan juga bisa. Kalau dari penelitian terakhir itu di Amerika orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit hitam ya, itu berkulit hitam itu ya, itu lebih tinggi resiko terjadinya stroke ya dibanding yang berkulit putih. Tapi itu penelitian di Amerika ya. Kalau di Indonesia itu berkulit salah dan berkulit hitam. Kemudian tadi faktor yang bisa berubah ya. Ya, kalau yang bisa diubah itu kayak darah tinggi ya. Kalau memang darah tinggi, tensinya harus terkontrol gitu ya. Kencing manis itu gulanya harus dikontrol terus. Kolesterol, habis itu asam urat juga ternyata bisa. Jadi jangan ini dulu ya. Jangan senang dulu yang nggak ada kolesterol, nggak ada tensi, totalnya asam uratnya tinggi, ya itu juga bisa menyebabkan stroke ya. Kemudian untuk yang hobi merokok, cowok itu ya merokok itu bisa menyebabkan stroke. Kok bisa? Banyak yang bertanya sama saya, kok bisa merokok bisa menyebabkan stroke? Ingat, di rokok ada nikotin. Nah, nikotin itu menyebabkan jadi detak jantung kita tuh meningkat istilahnya itu ya. Kemudian juga pada rokok juga ada kandungan lain ya. Nah itu yang menyebabkan tertundanya. Jadi penyumbatan? Enggak, jadi eritrositnya itu enggak nangkep oksigen kayak gitu. Nah. Jadi darahnya itu enggak bawa oksigen ke otak. Jadi enggak bawa oksigen ke otak. Jadi otak itu akan kirim perintah terus bahwa oh saya ini lagi kurang oksigen nih. Jadi detak jantung semakin meningkat karena dia akan semakin banyak mengirimkan darah ke atas. Kemudian karena kadar oksigennya kurang, jadi terus kan dia kasih sinyal terus kurang. Nah, akhirnya kebanyakan tuh darahnya, akhirnya jadi kentalan darah. Darahnya jadi kental. Jadi penyumbatan gitu ya dok? Iya, jadi itu juga. Nah, ternyata Sobat Bunda, penyebab stroke ini berawal dari penyakit-penyakit yang lain ya, kayak seperti kencing manis, darah tinggi, asam urat. Nah, itu bisa menjadi penyakit stroke ini Sobat Bunda. Dan tentu saja pola hidup yang nggak sehat ya. Iya, pola hidup yang nggak sehat, terutama cowok yang hobi ngerokok nih bisa menyebabkan stroke juga. Iya, benar. Nah, kalau untuk cara pencegahan, kalau stroke ini gimana sih? Biar kita terhindar dari saat penyakit stroke. Ya, kalau untuk mencegah ya kita balik lagi ke tadi penyebab ya. Kalau untuk gimana caranya mencegah stroke terjadi, ya kita harus cegah dulu tuh penyebabnya. Misal kayak tadi, misal darah tinggi ya tensinya dijaga. Kalau kencing manis, ya kencing manis, kadar gulanya kita kontrol. Ya, kadar gulanya dikontrol. Kalau kolesterolnya tinggi, makan obat kolesterol atau pola makannya dijaga gitu ya.
Terus kalau yang merokok, Rokoknya- boleh nempel rokok tapi jangan dihidupin. Boleh ngerokok tapi jangan dibakar ya. Boleh, Boleh. nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau rokoknya ini rokok elektrik gimana tuh, Dok? Itu saya pernah juga baca ya tentang rokok elektrik sama rokok biasa. Ya. Nah, kalau yang rokok elektrik itu malah bisa menyebabkan stroke-nya lebih tinggi. Resiko stroke-nya lebih resiko tinggi. stroke-nya. Jadi ada yang bilang dok saya nggak ngerokok, tapi saya cuma pakai rokok yang vape Iya, kayak gitu, sama aja. Sama. Malah lebih parah ya. Malah lebih parah. Jadi mending stop. Benar. Nggak ada manfaatnya. Oke, jadi benar untuk mencegah itu kita lihat apa dulu penyakitnya ya, Dok. Ya. Terus kita jalani pola hidup sehat dan rajin olahraga tentunya. Ya, biar kayak Mas ini kan badannya lumayan top gitu ya. Biar sehat. Jadi yang penting bagaimana kita olahraga, terus makan obat untuk mencegah faktor resiko stroke tadi gitu ya. Olahraganya ya jalan yang sekarang lagi booming, pakai sepeda. Ya kan? Sepedanya di kayu ya. Boleh sepedanya sambil ditutup. Boleh juga. Iya. Itu sih. Kalau udah terlanjur nih dok kena stroke, untuk pengobatannya sendiri sih dengan cara apa sih dok? Oke, pengobatan stroke ya. Pengobatan stroke itu saya balik lagi nih, tetap ya time is brain. Ya, Oke, jadi harus cepat. Kalau misalnya emang ada pasien kita curiga stroke, cepat bawa. Kalau cepat bawa, nanti kita cepat lakukan tindakan seperti CT scan kepala untuk melihat jenis stroke yang terjadi itu apa. Ya tadi kan saya bilang bahwa stroke ada yang sumbatan, ada yang perdarahan. Itu nanti pengobatannya beda-beda. Terus lama pengobatannya juga beda. Terus prognosa kedepannya juga beda. Makanya semakin cepat dibawa akan semakin baik sebenarnya pengobatannya itu gitu. Nah, kalau untuk fase setelah dibawa ke rumah sakit kan biasanya pasien sudah boleh balik ke rumah nih, Dok. Nah, untuk terapi di rumah apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak stroke ini, Dok? Oke. Jadi pasien stroke itu biasanya dia akan adanya defisit neurologis vokal tadi ya, kelainan saraf yang vokal kayak kelemahan, terus ngomongnya pelo, terus yang tadi mulutnya mengot. Nah, yang paling kita takuti pada pasien stroke itu Kelumpuhan. stres. Stres Ya. Ya misal Mas Didi ya, yang tadinya aktif, berjalan kemana, kesana kesini, terus kena stroke, jadi cuma duduk aja. Nah, stres. Jadi gimana sih kalau di rumah? Pertama, tetap makan obat dari dokter tadi untuk mencegah faktor resikonya. Kedua, berpikiran positif, jangan stres. Jadi di sini kita butuh kerjasama. Ya, lingkungan yang kondusif ya, Dok. Ya, lingkungan keluarga juga harus mendukung. Jadi kalau ada keluarganya yang kena stroke, ya dikasih semangat karena ingat dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Jadi yang pasti biarpun dia nantinya fungsinya balik lagi, biasanya pasien stroke itu akan timbul kecacatan. Apapun itu kecacatannya. Nggak bakalan balik normal seperti semula ya dok ya? Ya. Ada kurangnya gitu ya? Ada kurangnya. Ya, Dok, kecuali yang tadi ya, kalau yang TIA tadi sama yang RIND tadi ya, itu yang reversible, sama yang transient ischemic attack itu dia bisa balik normal lagi. Kalau nggak salah di penelitian itu saya pernah baca sekitar 10% pasien stroke itu yang bisa balik normal. Sisanya ada gejala sisa, kalau kata kami itu ada gejala sisanya, dan itu peran keluarga di situ. Gimana caranya biar pasien ini tetap semangat untuk sembuh ya, karena
yang kita takuti pasien stroke itu adalah faktor stresnya. ya Pasti. sudah itu pasien yang sudah pernah stroke pertama kali akan lebih mudah terkena stroke berikutnya. Makanya harus benar-benar dijaga nih, harus hati-hati nih, jangan sampai kena stroke lagi. Iya. Gimana Kak Didi? Oh, udah banyak nih, banyak pertanyaan, jadi banyak. Bisa diterapkan di Iya, rumah ya, diinformasikan sama keluarga dan sobat bunda tentunya. Banyak banget ilmunya ya Dok ya, Iya. mengenai stroke ini. Nah, ini dah, kalau sudah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama dokter, jadi kita kan tahu nih, kalau ada stroke tuh penyebab awalnya kayak muka merah segala macam kan langsung dibawa ke rumah sakit ya. Nah, untuk Miranda sendiri gimana nih tanggapannya? Tentunya berguna banget. Iya. Dan kalau misalnya sobat bunda nih menemukan gejala-gejala yang kayak gitu, cepat bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit AR Bunda Prabu Muli punya Dokter Beni satu-satunya. Dokter Sarah di Dokter Prabu Sarah Muli. yang ada di rumah sakit Bunda di Kota Prabu Muli ya. Iya. Kalau mau daftar bisa kok Kak. Iya, bisa daftar. Kalau malas untuk datang ke rumah sakit, daftar online juga bisa. Juga bisa. Daftar kemana dah? Di 0812 7166 819. Iya, oke. Dokter makasih banget nih informasinya, Oke. bermanfaat banget bagi kita semua kan. Semoga kita semua sehat selalu, dokter Amin. juga sehat selalu. Amin. Ada pesan-pesan nggak nih buat sobat bunda di rumah? Oke, pesan-pesan ya. Kalau untuk stroke-nya tadi ingat time is brain. Jadi kalau ada keluarga atau teman dekat atau tetangga yang mengalami gejala-gejala seperti tadi, cepat bawa ke rumah sakit, nggak usah mikir-mikir dulu, cepat bawa dulu, yang penting bawa. Terus biar penanganannya juga lebih cepat, bawa ke rumah sakit yang ada spesialis sarafnya. Iya. Ya, kalau di Prabu Muli ya di rumah sakit Bunda tentunya ya. Kemudian untuk kalau yang berhubungan dengan pandemi yang sekarang kita tahu lagi COVID, jangan takut juga kalau emang ada gejala stroke, tetap pakai masker, tetap pakai jaga jarak, terus protokol kesehatannya tetap dijaga, tetap bawa pasiennya ke sini karena Jangan menunda. tidak boleh ya, apalagi untuk stroke ini waktu itu benar-benar sangat berpengaruh ya nantinya ke depannya, seperti itu. Time is brain. Time is big. Oke, sobat bunda. Nah, itu tadi informasi yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Next, kita akan ada informasi Perbincangan yang lebih menarik lagi ya. lebih menarik lainnya nih. Tetap tonton terus PSBB Perbincangan Sehat Bersama Bunda di AR Bunda TV. Sekian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.